Halo semuanya, selamat datang kembali di Dino lagi. Channel yang akan membahas segala hal tentang hewan purba, misteri prasejarah dan fakta-fakta keren dari zaman dinosaurus. Hari ini kita akan memulai petualangan dengan 3 bagian tentang salah satu dinosaurus paling terkenal, paling ditakuti, dan paling legendaris. Dan pastinya kalian sudah tahu dinosaurus ini. Ya, yaitu kita akan membahas tentang Tyrannosaurus Rex, atau lebih sering kita panggil T-Rex. Oke, yang pertama, bagian awal kita akan membahas tentang awal mula sang raja dinosaurus dari fosil ke legenda. Semua berawal pada tahun 1902 saat seorang ahli paleontologi bernama Barnum Brown menggali fosil besar di Hell Creek, Montana, Amerika Serikat, di utara Amerika. Awalnya, dia hanya menemukan beberapa tulang, tapi makin dalam dia gali, makin jelas ini bukan hewan biasa. Ini adalah predator raksasa yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Fosil itu akhirnya dinamai Tyrannosaurus Rex. Dalam bahasa Latin, Tyrannosaurus berarti kadal tiran dan Rex artinya raja. Nama yang sangat cocok untuk makhluk sebesar dan sekuat ini. T-Rex hidup di akhir zaman kapur sekitar 68 sampai 66 juta tahun yang lalu, tepat sebelum kepunahan massal dinosaurus. Mereka berkeliaran di daratan yang sekarang menjadi Amerika Utara. Hidup di zaman Kretasius akhir. T-Rex hidup di wilayah sekarang menjadi Amerika Utara. Saat itu benua belum seperti sekarang. Banyak bagian daratan masih terpisah oleh laut dangkal yang luas. Suhunya hangat dan tumbuhan berbunga mulai menguasai daratan, memberi makanan bagi banyak herbivora. T-Rex berdiri di puncak rantai makanan, berdiri sang raja yang ditakuti, Tyrannosaurus Rex. Di tahun 68 juta tahun yang lalu, bumi bukan seperti sekarang. Langitnya hangat tanpa es, penuh hutan lebat, rawa dan sungai besar. Inilah zaman kapur, atau lebih dikenal sebagai zaman Kretasius. Ukuran tubuh T-Rex sangat mencengangkan. Panjangnya bisa mencapai 12 hingga 13 meter dan tingginya sekitar 4 meter di pinggul. Dan beratnya bisa mencapai 8 sampai 10 ton. Kalian bayangkan itu seberat apa, guys? Kepala besar, leher kokoh, kaki belakang kuat, dan tangan kecil yang menjadi bahan meme sampai sekarang. Tapi jangan remehkan tangan kecil itu. Meskipun pendek, tangan T-Rex punya 2 cakar tajam yang sangat kuat. Diperkirakan cukup kuat untuk mencengkeram mangsa atau membantu saat bangun dari posisi tidur sang raja kadal ini, guys. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Apa sebenarnya peran T-Rex di ekosistem purba? Apakah T-Rex benar-benar raja predator seperti yang digambarkan di film-film, atau dia cuma pemulung yang malas berburu? Mari kita lihat senjatanya. Gigi T-Rex bisa tumbuh sampai 30 cm panjangnya, sebesar pisang raksasa. Giginya tebal, runcing, dan bergerigi. Dirancang khusus untuk menghancurkan daging dan tulang. Kekuatan gigitan T-Rex diperkirakan mencapai 6 sampai 12 ton, yang artinya cukup kuat untuk menghancurkan sebuah mobil kecil. Bahkan bekas gigitan T-Rex pernah ditemukan menembus tulang mangsa seperti Triceratops. Bahkan peneliti pun setuju bahwa gigitan T-Rex bisa menghancurkan tulang-tulang mangsanya. Bagian visual terpenting yaitu mata T-Rex dari sudut pandang predator. Mata T-Rex menghadap ke depan, memberikan penglihatan binokular mirip seperti mata elang atau kucing. Ini memberi T-Rex pengampuan untuk melihat ke dalam dan fokus pada target dengan akurat. Sangat penting untuk berburu saat pagi hari maupun di malam hari. T-Rex kemungkinan aktif pada siang dan malam hari, atau yang disebut katemeral. Artinya, ia tidak sepenuhnya nokturnal, aktif di malam hari, ataupun diurnal.
aktif di siang hari, tapi bisa beraktivitas tergantung kebutuhan dari sang raja kadal ini guys, seperti berburu atau mencari bangkai. Meskipun ukurannya besar, T-Rex diperkirakan bisa berlari hingga 20-30 km per jam. Memang bukan pelari cepat, tapi cukup cepat untuk mengejar mangsa yang lambat, seperti Ankylosaurus, Triceratops. Tapi beberapa ilmuwan juga berpendapat T-Rex juga memanfaatkan bangkai. Mereka melihat tulang-tulang mangsa yang digigit T-Rex setelah kematian, atau tanda-tanda bahwa T-Rex sering mengambil makanan dari predator lain. Jadi, T-Rex bisa saja oportunis predator. Artinya, dia berburu saat ada kesempatan, tapi juga tidak malu memakan bangkai jika dia lapar. Apapun itu, satu hal pasti, semua dinosaurus lain pasti berpikir 2 kali sebelum berhadapan langsung dengan T-Rex. Di bagian terakhir ini kita akan membahas bagaimana kisah T-Rex berakhir dan kenapa namanya tetap hidup hingga sekarang, padahal jutaan tahun setelah ia punah. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah meteor raksasa dengan diameter lebih dari 10 km menghantam bumi di wilayah Meksiko sekarang. Tepatnya di Yucatan, Meksiko yang kita sebut Chicxulub Crater, guys. Dampak yang dihasilkan dari hantaman meteor raksasa yang berdiameter 10 km ke bumi, suhu bumi naik drastis, langit tertutup debu vulkanik, fotosintesis berhenti, dan rantai makanan pun hancur. Dalam waktu singkat, sekitar 75% makhluk hidup di bumi punah, termasuk T-Rex dan semua dinosaurus non-unggas. Ini dikenal sebagai peristiwa kepunahan massal kapur Paleogen. Ini adalah gambar lapisan bumi saat zaman Kretasius. Tapi nama T-Rex tidak punah, bahkan dia jadi ikon dinosaurus dunia modern, film, dokumenter, game, mainan anak-anak, semua mengenalnya. Siapa yang belum nonton Jurassic Park? Pasti semua sudah nonton. Dan fakta paling menyudutkan, berdasarkan penelitian DNA dan tulang, ilmuwan menemukan bahwa burung zaman sekarang adalah keturunan dari dinosaurus Theropoda, keluarga besar kerabat yang termasuk T-Rex. Dengan kata lain, ayam, burung, hantu, bahkan bebek adalah saudara jauh dari sang raja purba Tyrannosaurus Rex. Itulah kisah lengkap Tyrannosaurus Rex dari awal kehidupan yang penuh misteri, kekuatannya yang luar biasa, hingga akhirnya punah dan berubah menjadi legenda kita, guys. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dino lagi. Kita akan terus mengupas misteri dan fakta unik dari zaman prasejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Channel Dino lagi pamit undur diri. Terima kasih.